Halo mitra olahraga, kembali dengan channel YouTube kami, Piala News, yang mana akan membawakan berita-berita terupdate sepak bola dari mancanegara. Beberapa berita menarik dan terupdate sudah kami siapkan untuk kalian semua, dan langsung saja kita mulai berita pertama. Drama 5 gol, Real Madrid kalahkan Barcelona. Real Madrid sukses mengalahkan Barcelona dengan skor 3-2 dalam duel semifinal Supercopa di Espana 2021-2022. Pertandingan langsung dimulai dengan tempo tinggi. Kedua tim bermain terbuka. Real Madrid sedikit lebih dominan di 10 menit pertama. Menit ke-25, gol yang ditunggu-tunggu Madrid akhirnya tiba. Benzema mencuri bola di lini tengah dan mengirim umpan daerah untuk Vinicius yang berlari di sisi kiri dan menembak keras. Barcelona 0, Real Madrid 1. Menit ke-41, Barcelona dapat membalas gol dari hasil antisipasi Militao dan membentur badan dari De Jong. Barcelona 1, Real Madrid 1. Sampai babak kedua usai, kedua tim tidak bisa memberikan selisih gol untuk mencapai kemenangan. Setelah Benzema dan Ansu Fati berbalas gol sehingga perpanjangan waktu terjadi. Namun sayang, Barcelona harus menyudahi pertandingan dengan kekalahan 3-2 dan berkat gol Valverde, Real Madrid meraih kemenangan. Berita kedua, gol Alexis Sanchez bawa Inter Milan bungkam Juventus. Inter Milan keluar sebagai pemenang ajang Piala Super Italia 2021 setelah mengalahkan Juventus dengan skor 2-1 hari Kamis 13 Januari 2022. Inter Milan berupaya langsung tampil agresif sejak awal babak pertama. Sayang, peluang yang didapatkan Martinez masih belum mampu membuahkan hasil. Juventus secara perlahan mulai berani memegang kendali permainan dan melancarkan serangan ke jantung pertahanan Inter. Upaya Bianconeri akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-20 lewat aksi McKennie. Menit ke-34, Inter mendapatkan hadiah penalti usai Edin Dzeko dilanggar Mattia De Sciglio di kotak terlarang. Martinez yang bertindak sebagai Alcojo pun sukses menaklukkan Mattia Perin. Skor 1-1 untuk kedua tim. Di babak kedua, masih belum ada gol yang tercipta sampai menit-menit akhir ketika Sanchez sukses mencetak gol, memanfaatkan kesalahan lini belakang Juventus. Inter pun sukses memastikan kemenangan dengan skor 2-1. Berita ketiga, bungkam Spurs lagi, Chelsea lolos ke final. Chelsea dipastikan memiliki kans lagi untuk menjadi juara sebuah ajang. Pasalnya, The Blues sukses menumbangkan Tottenham Hotspur dengan skor 1-0 dalam partai leg kedua semifinal Carabao Cup 2021-2022 di Tottenham Hotspur Stadium, Kamis 13 Januari 2022. Gol tunggal kemenangan Chelsea pada laga ini diciptakan oleh Antonio Rodriguez di babak pertama. The Blues pun berhak melaju ke partai final berkat kemenangan agregat 3-0. Di partai puncak nanti, Chelsea akan menghadapi pemenang laga semifinal lainnya yang mempertemukan Liverpool versus Arsenal. Berita keempat, Persija kalah dari Persipura. Ini komentar Marco Motta. Persija Jakarta yang diperkuat sejumlah pemain baru secara mengejutkan kalah 1-2 dari Persipura Jayapura dalam laga pekan ke-19 BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Selasa 11 Januari 2022. Bek asing Persija, Marco Motta, mengakui jika ada yang salah dengan permainan Macan Kemayoran, terutama pada babak pertama. Persija Jakarta memang tertinggal 2 gol lebih dulu pada babak pertama. Gawang Andritani Ardiansyah dibobol oleh Fernando Pahabol pada menit ke-25 dan Yevhen Baksvili pada 20 menit berselang. Macan Kemayoran baru bisa memecah kebuntuan ketika pertandingan sudah memasuki menit ke-90. Sepakan keras Makan Konate dari dalam kotak penalti menjadi satu-satunya gol Persija. Sayangnya, waktu yang tersisa begitu mepet dan Persija Jakarta harus mengakui kekalahan dari Persipura Jayapura yang selama ini tengah berjuang di papan bawah BRI Liga 1 2021-2022. Berita kelima, PSIS hanya bisa menang 1-0 atas Persiraja. PSIS Semarang diperkirakan bisa menang dengan cukup nyaman dan berhadapan dengan Persiraja pada Aceh, Rabu 12 Januari 2022. Namun dalam laga pekan ke-19 BRI Liga 1 2021-2022 itu,
PSIS hanya bisa menang 1-0. Dalam sepanjang laga yang berlangsung di Stadion Kompiang Sujana dan Pasar itu, PSIS Semarang sebenarnya tampil sangat dominan. Mereka memiliki penguasaan bola dengan catatan hampir mencapai 60%. Namun gol bagi PSIS baru datang pada akhir laga, tepatnya pada menit ke-6 masa injury time, babak kedua lewat tandukan dari Wallace Costa. Kendati demikian, pelatih PSIS Semarang, Dragan Zukanovic, tetap melihat hal positif dari skuad asuhannya dalam laga ini. Zukanovic bangga dengan semangat pantang menyerah yang diperlihatkan tim asuhannya. Berita ke-6, Timnas Vietnam dapat sanksi FIFA. Kenapa tuh? Timnas Vietnam mendapatkan sanksi dari FIFA usai kedapatan bermain kotor pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Skuad asuhan Park Hang-seo itu mendapatkan sanksi denda sebesar $6.400 AS atau jika dirupiahkan 91,5 juta rupiah. Menurut laporan Zing, sanksi itu diterima Timnas Vietnam karena bermain kotor saat menghadapi Arab Saudi 16 November 2021. Dalam laga tersebut Timnas Vietnam bermain barbar sehingga mendapatkan 6 kartu kuning. Ini menjadi pertama kalinya Vietnam mendapatkan denda karena bermain kotor di bawah asuhan Park Hang-seo. Vietnam juga tercatat melakukan 17 pelanggaran dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Arab Saudi itu. Berita ke-7, Lionel Messi provokatif dan suka berkata kasar. Mantan penjaga gawang Liverpool dan Real Madrid, Jerzy Dudek, membuat klaim mengejutkan. Lewat buku autobiografinya, ia menyebut Lionel Messi sebagai sosok provokatif dan kasar. Jerzy Dudek pernah berhadapan dengan Lionel Messi saat El Clasico antara Real Madrid versus Barcelona. Ia membela Los Blancos selama 4 tahun setelah meninggalkan Anfield pada 2007. Lewat bukunya, Dudek yang kini berusia 48 tahun menuliskan deskripsi tentang Lionel Messi. Dia adalah pembohong dan provokatif, sama seperti Barcelona dan Pep Guardiola. Saya ingat Lionel Messi mengatakan kata-kata kasar kepada Pepe dan Sergio Ramos. Sungguh Anda tak akan bisa membayangkan itu keluar dari mulut seorang yang tampak pribadi baik. Berita ke-8, efek kepergian Cristiano Ronaldo, Borok Juventus jadi terpampang nyata. Bintang Juventus, Giorgio Chiellini, mengatakan Bianconeri benar-benar mengalami pukulan berat karena kepergian Cristiano Ronaldo pada musim panas 2021. Dia mengklaim Juventus sulit menemukan konsistensi setelah ditinggal Ronaldo. Menurut Chiellini, Borok alias masalah-masalah terpendam yang dimiliki Juventus jadi terkuak setelah kepergian Ronaldo. Sejak itu Juventus tampil angin-anginan dan kini masih tercecer di peringkat kelima klasemen sementara Liga Italia. Defisit 11 poin dari Inter Milan di puncak klasemen. Padahal, Juventus sudah memainkan 1 pertandingan lebih banyak. Berita ke-9, Cristiano Ronaldo cocok nih ke PSG gantikan Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain PSG dikabarkan tengah mencari penyerang baru seandainya harus kehilangan Kylian Mbappe pada musim panas tahun ini. Bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, dinilai cocok untuk menjadi penggantinya. Cristiano Ronaldo pun dikabarkan mulai tidak nyaman berada di Old Trafford, terutama karena belum jelasnya siapa yang akan datang menjadi pengganti Ralf Rangnick sebagai manajer Manchester United pada musim panas 2022 nanti. PSG pun tertarik untuk bisa mendapatkan kapten timnas Portugal itu. Sebenarnya, klub ibu kota Prancis itu sudah menginginkan sejak musim panas lalu, ketika isu kepergian Kylian Mbappe begitu santer. Hal itu membuat PSG masih berusaha untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo. Berita ke-10, adu hebat pemain naturalisasi Persib versus Bali United di BRI Liga 1. Duel Persib Bandung kontra Bali United pada pekan ke-19 BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis 13 Januari 2022 akan menghadirkan pertarungan sengit para pemain naturalisasi. Persib Bandung tercatat menjadi tim yang paling banyak menggunakan jasa pemain naturalisasi di BRI Liga 1. Maung Bandung diperkuat 4 pemain naturalisasi yakni Victor Ibunevo, Mark Klok, Esteban Vizcara, dan Ezra Walian. Namun Bali United memiliki 3 pemain naturalisasi juga,
Ketiga pemain itu adalah Ilyas Pasovic, Stefano Lillipali, dan Ruben Silitonga. Bagaimana adu kekuatan pemain naturalisasi di kubu Persib Bandung kontra Bali United? Yang jelas duel para pemain naturalisasi itu diyakini akan memunculkan duet yang berkualitas, sengit dan ciamik. Dan itulah berita-berita terbaik sepak bola dari mancanegara. Terus nantikan update terbaru channel kami, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di next video. Salam olahraga.